Hani mematut dirinya di depan cermin besar yang ada di kamar tidur utama. Gaun biru tua berbahan satin membalut tubuhnya dengan pas, memberikan kesan anggun dan berkelas. Namun, sorot mata di pantulan cermin itu tidak memancarkan kebahagiaan. Ada kegelisahan yang menggantung di sana seperti mendung yang siap menumpahkan hujan badai. Malam ini adalah malam penting. Pesta ulang tahun perusahaan ayah Royan. Hani merapikan jas abu-abu milik Royan yang tergeletak di atas kasur, berniat menyetrika bagian kerahnya yang sedikit kusut. Saat itulah jemarinya menyentuh benda asing di saku bagian dalam jas tersebut. Keras dan dingin. Hani mengerutkan kening. Perlahan ia merogoh saku itu dan menarik keluar sebuah botol kaca kecil bening seukuran jari kelingking, berisi cairan transparan yang bergoyang pelan saat Hani mengangkatnya ke arah lampu. Tidak ada label, tidak ada merek, dan tidak ada petunjuk apapun tentang isinya. Benda apa ini? Gumam Hani pelan. Firasat buruk tiba-tiba menyergap ulu hatinya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Belum sempat Hani membuka tutup botol itu untuk mencium baunya. Pintu kamar mandi terbuka. Royan keluar dengan handuk melilit di pinggang. Langkah suaminya terhenti seketika saat melihat apa yang dipegang Hani. Wajah Royan yang tadinya segar sehabis mandi mendadak berubah tegang. Ada kilatan panik yang coba ia sembunyikan dengan cepat. Loh Hani, kenapa kamu bongkar-bongkar saku jasku? Tanya Royan dengan nada sedikit tinggi, langsung menyambar botol kecil itu dari tangan istrinya. Hani terkejut dengan reaksi kasar suaminya. Aku cuma mau merapikan jasmu, Mas. Terus aku nemu itu. Itu apa? Kok enggak ada labelnya? Royan memasukkan botol itu ke dalam saku celana. Ia berdeham. Oh, itu cuma vitamin cair suplemen stamina. Diva bilang vitamin ini bagus buat jaga fokus biar nggak gampang capek saat pesta nanti. Hani menatap tajam manik mata suaminya. Vitamin? Sejak kapan vitamin dikemas dalam botol polos tanpa segel BPOM begitu? Mas, itu aman. Royan memanggilnya, Bu. Panggilan kaku yang terasa berjarak. Ia tahu Royan berbohong. Mobil mewah Royan berhenti tepat di depan lobi hotel. Royan turun lebih dulu dan langsung melangkah masuk tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Hani menarik napas panjang, menelan rasa perih. Ia harus mempercepat langkahnya agar bisa menyejajarkan diri di samping suaminya. Ah, itu dia. Gumam Royan. Wajahnya yang tadi kaku langsung berubah cerah sumringah. Hani mengikuti arah pandang suaminya. Di ujung ruangan berdiri Diva. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang sangat mencolok. Potongannya berani, sangat kontras dengan penampilan Hani. Diva melangkah mendekat dengan senyum lebar. Selamat malam, Pak Royan. Sapa Diva dengan suara manja. Matanya mengerling nakal. Malam, Diva, kamu luar biasa malam ini, jawab Royan. Matanya tak berkedip menatap wanita simpanannya itu. Hani menyadari hal menyakitkan. Gaun dan anting Diva jauh lebih mewah daripada miliknya. Diva melirik Hani dengan seringai tipis yang meremehkan. Halo, Bu Hani. Saya pikir ibu lebih suka di rumah nonton sinetron. Hani membalas tatapan itu dengan ketenangan luar biasa. Saya istri pemilik perusahaan ini, Diva. Wajar kalau saya mendampingi suami saya. Justru saya yang heran. Sekretaris kok dandanannya lebih heboh dari nyonya rumah. Diva mendekatkan wajahnya ke telinga Hani, berbisik pelan. Jangan tersinggung ya, Bu. Tapi gaun biru itu membuat ibu terlihat tua. Persis seperti ibu-ibu panti jompo yang salah masuk ke pesta anak muda. Kasihan Pak Royan. Pasti malu jalan sama ibu. Darah Hani mendidih. Tapi ia menahan diri. Tiba-tiba, Pak Haris, ayah Royan, berjalan mendekat. Diva, seru Pak Haris riang. Memeluk dan cipika-cipiki dengan Diva secara akrab. Terima kasih, Diva.
Acara ini tidak akan sukses tanpa kerja kerasmu. Kamu memang karyawan teladan saya. Barulah Pak Haris menoleh ke Hani. Oh Hani, kamu datang juga? Saya pikir kamu sibuk mengurus rumah. Royan, pastikan istrimu tidak membuat kesalahan malam ini. Hani tersenyum getir. Hani ditinggalkan sendiri sejenak. Saat itulah dari arah samping seseorang menyodorkan segelas air mineral. Sepertinya kamu butuh yang dingin-dingin untuk mendinginkan kepala. Han. Sapa suara bariton yang akrab. Hani menoleh. Raka, sahabat lamanya yang kini menjadi pengacara sukses, berdiri di sana dengan senyum hangat. Raka, kamu diundang. Tanya Hani kaget. Kantorku kan konsultan hukum perusahaan ini. Lupa? Raka terkekeh. Namun matanya menatap Hani dengan sorot prihatin. Aku lihat tadi wanita baju merah itu. Dia semakin berani ya. Hati-hati, Han. Bisik Raka. Nadanya berubah serius. Orang yang terlalu percaya diri biasanya ceroboh. Tapi orang yang diam seperti kamu biasanya yang paling mematikan jika sudah bertindak. Jaga dirimu. Kalau butuh bantuan hukum atau apapun malam ini, aku ada di meja 8. Hani mengangguk. Merasa sedikit terhibur karena ada satu orang waras di ruangan ini yang berpihak padanya. Royan kembali menghampiri Hani dengan wajah gusar. Menarik lengan Hani kasar. Kamu ngapain ngobrol sama Raka? Jangan bikin gosip. Ayo cepat ke meja utama. Hani berjalan di samping Royan menuju meja bundar paling depan. Di sana, Diva sudah duduk manis di kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu kehormatan. Tepat di sebelah kursi kosong Pak Haris. Royan menarik kursi di sebelah Diva untuk dirinya sendiri, menyisakan kursi di ujung untuk Hani. Posisi duduk itu semakin memperjelas status Hani yang terpinggirkan. Saat Hani hendak duduk, ia melihat tatapan Diva tertuju pada saku jas Royan, tatapan yang penuh kode dan arti. Royan menepuk pelan saku jasnya, tempat botol kecil misterius itu berada, memberikan isyarat aman pada Diva. Diva tersenyum puas. Jantung Hani berdegup kencang. Firasatnya ternyata benar. Ada rencana jahat yang melibatkan botol itu dan Diva adalah otaknya. Seorang pelayan datang membawa nampan berisi aneka minuman. Diva dengan cepat mengambil segelas koktail berwarna oranye cerah. Royan menunjuk segelas jus jeruk murni yang warnanya hampir identik dengan minuman beralkohol milik Diva. Tolong jus jeruk itu untuk istri saya. Perintah Royan. Hani, aku harus ke toilet sebentar sebelum naik panggung. Royan bangkit, namun bukannya langsung berjalan menjauh. Ia berputar sedikit ke arah belakang kursi Hani, berpura-pura merapikan jasnya. Hani, yang sejak awal waspada, mengeluarkan cermin bedak kecil dari tas tangannya dan membukanya di bawah meja. Dari pantulan cermin kecil itu, Hani bisa melihat tangan Royan bergerak cepat. Royan merogoh saku jas, mengeluarkan botol kecil, membuka tutupnya, dan menumpahkan seluruh isinya ke dalam gelas jus jeruk milik Hani. Cairan bening itu bercampur dengan jus kuning, menciptakan sedikit buih yang segera menghilang. Royan menggoyangkan gelas itu sedikit dengan jarinya agar tercampur rata, lalu kembali duduk dengan wajah yang dipaksa tenang. Gak jadi ke toilet, Mas? Tanya Hani, menyimpan kembali cerminnya dengan tenang. Jantungnya bergemuruh kencang. Nanti saja, tanggung. Elak Royan. Ia lalu mendorong gelas jus yang sudah dibubuhi itu lebih dekat ke arah Hani. Senyum manis terukir di bibirnya. Senyum palsu yang membuat perut Hani mual. Minumlah dulu, Bu. Kamu kelihatan pucat. Jus jeruk bagus buat naikin gula darah. Hani menatap gelas itu. Secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Tapi Hani melihat ada residu minyak tipis yang mengambang samar di permukaan jus. Terima kasih, Mas. Perhatian sekali kamu. Jawab Hani dengan nada datar. Ia mengangkat gelas itu pelan. Mata Royan membelalak sedikit, menahan napas. Ayo, Bu, habiskan biar segar. Desak Royan lagi. Tidak sabar. Hani mendekatkan bibir gelas ke mulutnya, mencium aroma yang kini bercampur dengan bau samar bahan kimia yang menyengat. Hani tahu, jika ia meminum ini, hidupnya akan tamat. Tunggu. Hani menurunkan gelasnya lagi ke meja.
Kenapa kok enggak diminum? Royan berubah kecewa seketika. Dingin sekali AC-nya. Aku mau ambil syal dulu di mobil sebentar. Hani beralasan, mencoba mengulur waktu. Ah, ribet banget sih kamu. Minum dulu itu. Bentak Royan pelan namun tajam. Sabar dong, Royan. Istrimu kan memang begitu. Lelet dan banyak mau. Sambar Diva sambil menyesap koktailnya. Hani tersenyum tipis. Benar Diva. Minum ya tinggal minum. Lampu ruangan tiba-tiba meredup perlahan. Suara musik orkestra berubah menjadi nada intro yang megah dan dramatis. Layar raksasa di panggung menyala terang, menampilkan video profil perusahaan. Seluruh atensi tamu undangan tersedot ke arah layar. Ruangan menjadi gelap, hanya diterangi bias cahaya proyektor. Inilah saatnya. Royan menoleh ke arah panggung. Begitu juga Pak Haris. Diva yang duduk di sebelah Royan, sibuk mengeluarkan bedak padatnya, memanfaatkan keremangan untuk memperbaiki riasannya. Ia meletakkan gelas koktail oranyenya di meja, tepat di samping gelas jus beracun milik Hani. Posisi kedua gelas itu berdekatan. Dalam kegelapan itu, mata Hani bersinar tajam. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Tangan kanannya bergerak secepat kilat tanpa suara, menggeser posisi kedua gelas itu. Geser kiri, geser kanan. Dalam hitungan detik, gelas koktail milik Diva kini berada di hadapan Hani, dan gelas jus berisi cairan misterius racikan Royan kini berdiri manis di hadapan Diva. Hani menarik tangannya kembali ke pangkuan, duduk tegak dengan napas teratur. Pertukaran itu sempurna, tidak ada yang melihat. Hani menatap lurus ke depan, menunggu lampu menyala kembali, menunggu babak baru di mana korban dan pelaku akan bertukar tempat. Saat lampu ballroom perlahan menyala kembali, menyipitkan mata semua orang, Hani merasakan ketegangan yang luar biasa. Di sebelahnya, Diva baru saja selesai membedaki wajahnya. Duh, gara-gara makan keripik asin tadi tenggorokanku jadi kering banget. Keluh Diva manja. Tanpa curiga sedikit pun, tangan Diva terulur meraih gelas yang ada di hadapannya. Gelas jus jeruk yang kini berisi cairan racikan Royan. Bu, kok belum diminum juga sih? Desis Royan pada Hani. Suaranya terdengar tidak sabar dan panik. Tepat saat itu, Pak Haris berdiri, mengangkat gelas winenya tinggi-tinggi. Mari kita angkat gelas kita untuk kesuksesan. Cheers! Seru para tamu serempak. Diva meneguk minumannya dengan rakus. 1 teguk besar, 2 teguk. Cairan dingin itu mengalir deras. Ia merasakan rasa aneh yang sedikit pahit dan berbau kimia, tapi mengabaikannya karena haus. Diva menghabiskan hampir setengah gelas dalam sekali minum. Di sebelahnya, Hani meminum sedikit dari gelasnya. Koktail Diva. Sudah puas, Mas? Tanya Hani. Royan menghela napas panjang. Senyum kemenangan mulai terbit di wajahnya. Tanpa Royan sadari, bom waktu yang ia racik sendiri kini sedang berdetak di dalam tubuh wanita yang salah. Zat kimia berbahaya itu mulai menyebar melalui aliran darah Diva. Diva tiba-tiba memegang kepalanya. Duh, kok tiba-tiba agak pusing ya? Keluhnya pada Pak Haris. Mungkin efek wine tadi belum hilang. Pak Haris tertawa renyah. Tenang, Pak. Diva kuat kok. Jawab Diva sambil memaksakan tawa. Meski matanya mulai berkedip-kedip lebih cepat. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Mas Royan. Panggil Diva. Suaranya mulai terdengar serak. AC-nya mati ya. Kok panas banget sih? Royan menoleh sekilas. Acuh tak acuh. Dingin kok. Perasaanmu saja. Jangan manja. Royan masih mengira bahwa Hani yang akan segera merasakan panas itu. Kamu gak merasa panas, Bu? Pancing Royan penasaran. Hani menggeleng pelan sambil mengunyah salad udangnya. Enggak. Justru segar banget setelah minum jus tadi. Kenapa? Mas? Kamu berharap aku sakit? Royan menjawab gugup. Di bawah meja, kaki Diva mulai bergerak-gerak liar, mengetuk lantai dengan tempo cepat. Otak Diva kini kehilangan filter logikanya. Diva tertawa kecil tiba-tiba.
Suaranya melengking aneh di tengah percakapan serius antara Pak Haris dan investor asing. Pak Haris menoleh. Keningnya berkerut. Diva, kamu kenapa tertawa? Enggak, Pak. Bapak lucu banget sih kalau lagi serius. Kayak kodok ngembung. Ih. Pak Haris ternganga. Royan menyikut lengan Diva dengan keras. Diva, jaga mulutmu. Kamu mabuk ya? Apaan sih? Senggol-senggol? Jangan pegang-pegang. Nanti istri lo yang sok suci itu cemburu lagi. Seru Diva cukup keras. Royan berusaha meraih lengan Diva. Tetapi tenaga Diva di luar dugaan. Ia menghempaskan tangan Royan dengan kasar hingga Royan terhuyung mundur. Jangan pegang-pegang. Bentak Diva. Lo siapa ngatur-ngatur gue? Oh, gue tahu. Lo Royan kan? Suami takut istri yang bisanya cuma janji manis doang. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Kilatan lampu flash kamera mulai bermunculan satu persatu. Hani hanya duduk diam. Bibirnya menyunggingkan senyum yang sangat tipis. Bagus. Obatnya bekerja lebih cepat dari dugaan. Batin Hani. Hadirin sekalian. Tibalah kita di acara puncak. Pemberian penghargaan untuk sosok yang telah mendedikasikan waktu. Nona Diva Anastasia. Tepuk tangan membahana. Diva berdiri dengan sentakan keras. Akhirnya, teriak Diva lantang, merentangkan kedua tangannya. Ia melangkah sempoyongan menuju panggung, menabrak pelayan hingga gelas pecah. Ia merebut mikrofon dari tangan MC. Minggir lo. Gue mau pidato. Halo semuanya. Kalian semua pasti kagumkan sama gue. Cantik. Pintar, seksi, enggak kayak istri bos kalian yang di pojokan itu yang kayak taplak meja. Royan mematung. Gue enggak butuh piala murahan ini. Gue butuhnya duit. Duit dan kekuasaan. Iya kan, Pak Bos? Diva menunjuk Royan. Lo Royan kan? Suami takut istri yang bisanya cuma janji manis doang. Lo pikir gue cinta sama kamu? Hah? Jangan mimpi. Aku cuma butuh akses. Dan kamu, Royan, kamu cuma jembatan rapuh. Tadi Royan masukin obat ke minuman Hani bukan cuma buat bikin lo gila. Dia mau lo dicap nggak waras biar dia bisa ceraikan lo dan nguasain harta gono gini. Dia bangkrut. Royan melompat maju, berusaha membungkam Diva. Dia mabuk. Dia gila. Teriak Royan putus asa. Diva merogoh belahan dadanya. Mengeluarkan ponselnya. Gue punya buktinya. Gue punya rekaman suara lo pas nangis-nangis minta tolong rentenir. Diva menghindar. Berlari memutari meja. Mas Haris, tolongin aku. Anakmu mau pukul aku. Lindungi aku. Mas. Royan itu jahat. Mas. Dia cuma kasih aku tas KW. Padahal Mas Haris beliin aku apartemen di Kuningan. Kan? Diva mengelus perutnya yang rata dengan gerakan dramatis. Seringai kemenangan terukir di wajahnya yang berantakan. Ini anak Mas Haris. Tahu? Ini anak bapak kamu. Royan. Adik tiri kamu sekaligus calon pewaris tunggal harta Mas Haris. Haha, lucu kan? Pernyataan itu meledak. Di pintu masuk ballroom, Ibu Royan, istri sah Pak Haris, ambruk ke lantai. Royan menatap ayahnya bukan lagi sebagai figur otoritas, melainkan sebagai musuh. Bapak, tidur sama dia. Bapak tahu dia pacar saya dan Bapak tidur sama dia. Teriak Royan. Bebas dari tahanan Raka, Royan menerjang maju. Bajingan. Teriak Royan sambil melayangkan tinjunya ke wajah Pak Haris. Bah, pukulan itu telak. Kekacauan total. Petugas keamanan berlarian mencoba memisahkan ayah dan anak yang sedang baku hantam. Di tengah badai kekacauan itu, Hani perlahan bangkit dari kursinya. Ia berdiri tegak, tenang, dan anggun. Ia melihat Royan yang sedang diseret paksa oleh 3 satpam. Wajahnya lebam dan penuh air mata kemarahan. Ayo kita pergi, Raka. Ucap Hani pelan. Pertunjukannya sudah selesai. Endingnya sangat memuaskan. Saat melewati Royan yang sedang meronta-ronta, langkah Hani terhenti sejenak. Royan mendongak, menatap istrinya dengan pandangan memohon.
putus asa, dan hancur. "Hani, tolong aku," rintih Royan. Hani menatapnya dingin. Ia merogoh tas tangannya, mengambil cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisnya, lalu melepaskannya perlahan. Dengan gerakan ringan, Hani menjatuhkan cincin itu ke lantai, tepat di depan wajah Royan yang sedang berlutut ditahan satpam. Cincin itu berdenting kecil. "Selamat menikmati adik barumu, Mas," bisik Hani tajam. Tanpa menoleh lagi, Hani berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan puing-puing keluarga suaminya yang terbakar hangus. Keesokan paginya, Hani duduk di sofa apartemen milik Raka. Di hadapannya, televisi menyiarkan berita pagi yang menggemparkan seluruh negeri. Skandal memalukan di pesta ulang tahun perusahaan raksasa. Ayah dan anak terlibat baku hantam rebutan sekretaris hamil. Layar televisi menampilkan cuplikan video saat Diva berteriak histeris. "Dahsyat sekali efeknya," komentar Raka. Saham perusahaan Pak Haris anjlok 40% pagi ini. Royan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat. Hani menyesap kopinya. Sementara itu, nasib Pak Haris pun tak kalah tragis. Serangan stroke berat sesaat setelah insiden pemukulan semalam. Beliau kini dalam kondisi koma di ICU. Dan si bintang utama kita? Diva Anastasia kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit jiwa untuk detoksifikasi. Diva berakhir di tempat yang seharusnya disiapkan Royan untuk Hani. Gumam Hani. "Raka, aku mau urus perceraian secepatnya. Pastikan Royan tidak punya apa-apa lagi saat dia keluar dari penjara nanti. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup di bawah." Raka mengangguk mantap. "Siap, Bu. Mari kita miskinkan mereka. Secara legal." 3 bulan berlalu. Hani duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman di balkon sebuah kafe bernuansa vintage. Wajahnya tampak lebih segar, lebih muda, dan jauh lebih bercahaya. Raka meletakkan sebuah tablet di atas meja. "Sudah putus," kata Raka singkat. 6 tahun penjara. Dan aset-asetnya sudah resmi disita dan dibagi. "Kamu mendapatkan 60% dari total aset liquid." Hani menghela napas panjang. Lega. "Lalu, bagaimana kabar bintang utama kita?" tanya Hani. "Diva masih di bangsal gangguan jiwa. Dan hasil tes DNA bayinya sudah keluar kemarin." Raka menatap Hani lekat-lekat. Hasilnya positif. 99,9% cocok dengan DNA Pak Haris. Hani tertawa kecil. Tawa yang terdengar getir namun bebas. "Jadi benar. Royan masuk penjara karena memukuli ayahnya sendiri demi membela wanita yang mengandung adik tirinya. Skenario Tuhan memang selucu itu." "Aku cuma menggeser gelas, Raka," gumam Hani pelan. "Cuma satu gerakan kecil. Geser kiri, geser kanan. Tapi ternyata gerakan kecil itu mengubah takdir hidupku selamanya." Hani mengangkat gelas tehnya ke arah langit biru. "Untuk gelas yang tertukar," bisik Hani. "Untuk kebebasanmu," sahut Raka. Hani melangkah keluar dari kafe itu dengan kepala tegak. Hani tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.